Saudara-saudari, adik-adik, Bapak Ibu, para sahabat Tuhan Yesus di Paroki Santo Yosef Medari dan di Stasi Santo Thomas Heken, juga para sahabat Tuhan Yesus dimanapun Anda berada, berkah dalam, salam semangat, sehat selalu, tetap bahagia dan senantiasa memiliki hati yang penuh kasih. Marilah kembali kita belajar ilmu sejati pada hari Jumat, tanggal 24 Juni tahun 2022. Bersama dengan gereja kita merayakan Hari Raya Hati Yesus yang Maha Kudus. Marilah kita mengawali belajar ilmu sejati kita dengan berdoa. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah, dalam hati putramu yang dilukai oleh dosa kami, Engkau berkenan menganugerahi kami harta cinta kasih yang tak terhingga. Bantulah kami menyatakan bukti yang tulus kepadamu dan memberikan pemulihan yang pantas bagi dosa kami. Dengan pengantaran Tuhan kami Yesus Kristus Putramu yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus Allah sepanjang segala masa. Amin. Para sahabat Tuhan Yesus terkasih, kita akan belajar ilmu sejati dari Injil Yesus Kristus menurut Lukas bab 15 ayat 3 sampai dengan 7. Sekali peristiwa Yesus menyampaikan perumpamaan ini kepada orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Siapakah di antara kamu yang mempunyai 100 ekor domba lalu kehilangan seekor, tidak meninggalkan yang 99 ekor di padang gurun dan pergi mencari yang sesat itu sampai ia menemukannya? Dan kalau telah menemukannya, ia lalu meletakkannya di atas bahu dengan gembira, dan setibanya di rumah, ia memanggil sahabat-sahabat dan tetangga-tetangganya serta berkata kepada mereka, "Bersukacitalah bersama-sama dengan aku, sebab dombaku yang hilang telah kutemukan." Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita di surga karena satu orang berdosa yang bertobat, lebih daripada sukacita karena 99 orang benar yang tidak memerlukan pertobatan. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Para sahabat Tuhan Yesus yang terkasih, Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita melalui sabdanya kepada orang-orang Farisi dan ahli Taurat tentang bagaimana pilihan Tuhan atau sikap Tuhan terhadap mereka yang berdosa. Tuhan tidak pernah meninggalkan seorang pun di antara kita, terlebih mereka yang berdosa. Tuhan mengharapkan orang itu yang melakukan dosa lalu berbalik kepadanya, melakukan pertobatan dan akhirnya diselamatkan. Supaya orang itu bertobat, maka Tuhan sendiri yang mencari, menemukan dan membawanya kembali. Sehingga ketika kita mendengarkan suara Tuhan, ketika kita melaksanakan pertobatan, itu artinya kita sebenarnya mendengarkan panggilan Tuhan dan menanggapi ajakannya untuk diselamatkan. Saudara-saudariku, inilah gambaran hati Yesus yang Maha Kudus, bahwa ia mengendaki setiap orang itu diselamatkan. Setiap orang tidak jauh darinya. Setiap orang keselamatannya menjadi sukacita bagi surga. Marilah kita juga di dalam menjalani hidup ini memohon berkat Tuhan, semoga senantiasa mau membuka hati terhadap hati Yesus yang Maha Kudus itu, sehingga kita menyadari bahwa kasih Allah sungguh berlimpah dan tidak pernah berhenti dicurahkan kepada kita melalui hati Yesus yang Maha Kudus. Dengan demikian kita pun tergerak untuk kembali kepadanya, meninggalkan dosa-dosa kita dan juga berbagi hati yang penuh kasih kepada siapapun sebagaimana karena kita telah dikasih pertama kali. Saudara-saudariku, marilah kita mohon berkat Tuhan, semoga hati Yesus yang Maha Kudus senantiasa menguasai seluruh diri kita, hati kita, sehingga kita pun menerima kasih Tuhan yang menyelamatkan itu dan akhirnya siap berbagi kasih kepada siapapun dengan menjaga hati kita untuk tetap memiliki hati yang baik sebagaimana Tuhan Yesus. Kita mohon berkat Tuhan, semoga hati Yesus yang Maha Kudus senantiasa menjadi daya, senantiasa menguasai dan senantiasa menjadi berkat bagi pilihan hati kita. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus seperti pada permulaan, sekarang, selalu dan panjang segala abad. Amin. Ya Yesus, jadikanlah hati kami seperti hatimu. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu, kita semua hidup kita, perjuangan kita untuk memiliki hati seperti hati Tuhan Yesus yang Maha Kudus, yang mengendaki setiap orang diselamatkan, senantiasa dibimbing, dilindungi, diberkati Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus.